Yo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan bertemu dengan sesosok mayat hidup yang ternyata adalah sebuah boneka. Ketika mereka berhasil mengalahkannya, Xiaozan mencoba untuk mendekati sosok boneka itu. Hei, ternyata dia masih hidup. Xiaozan melangkah ke belakang sambil merasakan ketakutan di dirinya. Xia Jingwei, apakah kamu sedang bercanda? Tanya dari Xiaoyan. Xia Jingwei pun hanya tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Dasar kau tengkorak cabul, apakah kau ingin mencoba menakutiku? Ucap dari Xiaozan. Xiaoyan juga tersenyum melihat itu. Lalu dia pun perlahan mendekati mayat itu untuk melihat situasinya. Mayat ini terlihat seperti boneka. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di tempat seperti ini? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan, mayat ini adalah garis depan ilusi ini. Untungnya ilusi ini sudah berakhir. Kalau tidak, bahkan Dausian bintang 5 saja tidak akan sanggup untuk melawannya, ucap dari Xia Jingwei. Oh ya, bisakah kamu mengatur ilusi ini lagi? Tanya dari Xiaoyan. Sebenarnya ilusi ini tidak terlalu sulit, dan kuncinya adalah tubuh boneka itu. Karena tubuh boneka itu mampu mengeluarkan serangan yang sangat kuat, ucap dari Xia Jingwei. Baiklah kalau begitu, itu sangat bagus, jawab dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, suara pengumuman pun terdengar di langit lagi. Kelompok tier kedua telah memasuki medan peperangan. Di pinggiran hutan yang gelap ini, puluhan ribu orang mulai bergerak mendengar kata-kata itu. Dan ada beberapa tim yang telah memulai pertempuran. Tidak semua area hutan itu sangatlah berbahaya. Di sini juga ada rahasia, dan rahasia itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan mereka masing-masing. Rahasia ini juga dikenal sebagai rahasia mata air kuno. Oleh karena itu, selain membunuh orang-orang, para peserta juga harus bersaing untuk mendapatkan mata air kuno ini. Karena mata air kuno ini bisa meningkatkan kekuatan mereka. Sementara para peserta tier kedua membanjiri area hutan, aliansi dewa juga telah menemukan mata air kuno ini terlebih dahulu. Dan orang-orang aliansi dewa telah duduk di dalamnya, kecuali Jiang Ye yang ditugaskan untuk berjaga. Mata air ini masih terlalu kecil. Ya, jika saja mata air ini cukup besar, mungkin kita bisa menembus kedausian bintang 5 tingkat menengah. Ya, kabarnya juga air kuno ini bisa mencapai hingga 8 warna. Jika aku menemukan mata air kuno ke-8 warna itu, kekuatanku akan terus meningkat dengan cepat, ucap dari Zhang. Kononnya hanya ada satu mata air 8 warna di hutan ini. Di daerah yang begitu luas ini mungkin akan sulit untuk menemukannya, ucap dari Liang Fei. Aku rasa tidak. Meskipun mungkin akan ada banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan itu. Tapi aku rasa itu tidak akan terlalu sulit, ucap dari Zhang kembali. Lalu setelah aliansi dewa telah menyerap energi di mata air kuno itu, mereka pun langsung mendengar suara jeritan dari dalam hutan. Sepertinya ada mangsa kecil di sini. Kita harus bersiap untuk pergi. Jangan biarkan siapapun lolos kali ini, ucap dari Jiang Ya. Saat ini, Xiaoyan sedang duduk dan beristirahat. Lalu dia mengeluarkan peta dan dia dengan hati-hati mempelajari peta tersebut. Tetapi mereka masih saja agak jauh dari mata air kuno yang terdekat. Aku sudah selesai mengatur ulang ilusi ini, ucap dari Xia Jingwei. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar itu. Saat merasakan ilusi ini, roh-roh jahat ini terus melonjak dari dalam tanah dan akhirnya semuanya berkumpul. Sementara itu di luar lembah, ada suara orang-orang yang sedang berkelahi dan berteriak. Dan itu adalah para peserta tier kedua yang mulai mendekat. Semuanya, kita harus bersiap untuk bertarung kali ini, ucap dari Xiaoyan. Ada tim yang langsung menuju ke arah lembah tempat tim Xiaoyan berada.
Xiateng, ada sebuah lembah di sini. Apakah kamu memiliki informasi tentang lembah ini? Tanya dari Wuzi, pemimpin tim itu. Tenang kakak, ini adalah ilusi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari zaman generasi sebelumnya. Sepertinya dia telah mati di sini. Tetapi ilusi ini dijaga oleh iblis. Bahkan beberapa tim yang kuat tidak berani memasuki wilayah ini dengan sembarangan. Yang paling penting adalah bahwa menurut informasi yang kita terima, ada mata air kuno 4 warna yang tersembunyi di lembah ini. Jika kita menemukannya, kekuatan kita pasti akan meningkat, ucap dari Xiateng. Bagus juga, karena itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Orang luar pasti tidak akan bisa masuk ke dalam sini. Dan mungkin kita juga bisa menggunakan ilusi ini untuk membunuh banyak musuh, ucap dari Wuzi. Setelah berbicara, Wuzi dan Xiateng langsung menuju ke arah lembah. Dan puluhan orang yang lainnya pun mengikuti mereka dari belakang. Yang paling aneh adalah bentuk tubuh orang-orang ini, karena semua orang ini adalah seperti mayat hidup atau zombie. Sementara itu, di dalam lembah, tim Xiaoyan, Xia Jinghui lalu berkata, "Xiaoyan, ada orang-orang yang masuk ke sini." Pada saat ini, tim Xiaoyan yang sedang melihat sekelompok orang itu berjalan mendekati mayat itu, tim Xiaoyan pun sendiri sekarang sedang bersembunyi untuk mengamati musuh-musuh mereka atau orang-orang yang datang ini. Ini benar-benar mayat nenek moyang kita dan nilainya sangatlah tinggi. Dengan bantuan ilusi, kekuatannya cukup sebanding dengan Dausian bintang 5, ucap dari Wuzi. Saudara Wuzi, jika kita bisa mengendalikan ilusi dan mayat iblis ini, walaupun ada musuh yang kuat datang ke tempat ini, kita bisa dengan mudah mengatasinya, ucap dari Xiateng. Wuzi pun mendengar itu, dia lalu mengangguk. Lalu keduanya bersiap untuk mengendalikan mayat dan ilusi di sana. Tetapi ini benar-benar aneh. Ilusinya sudah begitu lama, mengapa masih begitu kuat? Dan roh jahat di dalam mayat ini masih ada. Berarti ilusi ini telah bertahan selama ribuan tahun, ucap dari Wuzi sambil bergumam di dalam hatinya. Kemudian Wuzi dan Xiateng bersiap untuk membentuk segel tangan. Lalu setelah beberapa saat mereka berdua tampak kebingungan. Kenapa aku tidak bisa mengontrol mayat ini? Ucap dari Xiateng. Xiateng, aku merasa ada seseorang yang telah mencapai tempat ini terlebih dahulu. Ucap dari Wuzi. Tidak mungkin. Mayat ini hanya bisa dikendalikan oleh kita yang memiliki metode rahasia unik dari mayat ini. Bagaimana mungkin orang luar bisa mengendalikannya? Ucap dari Xiateng. Tiba-tiba ada suara kentut yang terdengar. Wuzi, Xiateng, dan puluhan orang yang lainnya segera mengangkat senjata mereka dan saling memandang. Siapa yang kentut? Ucap dari Wuzi. Lalu mayat itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meninju Xiateng dan Wuzi yang berada paling dekat dengan mayat itu. Keduanya pun tidak bisa bereaksi sama sekali karena kejadiannya terlalu cepat. Dan kekuatan besar pun langsung memukul keduanya hingga terpental ke belakang. Setelah Xiateng dan Wuzi menstabilkan tubuh mereka, ekspresi wajah mereka pun menjadi lebih suram. Benar saja, ternyata memang ada seseorang yang telah datang terlebih dahulu daripada kita. Kakak Wuzi, ayo kita kalahkan dulu mayat dan roh jahat ini. Kita bisa menjadikan mereka pasukan kita jika kita berhasil mengalahkannya, ucap dari Xiateng. Tiba-tiba Xiaoyan dan yang lainnya pun muncul dari kegelapan. Tahukah kalian, sekarang mayat dan roh jahat ini sudah dalam kendaliku. Ucap dari Xiaoyan. Kamu berani menyentuh barang milik dari nenek moyangku? Aku akan merebutnya kembali, ucap dari Xiateng. Aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan bisa merebutnya. Bahkan mungkin kalian akan terbunuh di sini dan tidak akan bisa bereinkarnasi lagi, ucap dari Xiaoyan. Bunuh mereka! Xiaoyan pun langsung berteriak kepada pasukan mayatnya. Kumpulan mayat-mayat hidup pun langsung bermunculan dan bertempur satu sama lainnya. Maafkan aku, tadi itu adalah kentutku, ucap dari Xiaozan. Setelah itu Xiaozan langsung ikut bertempur. Pada saat bertempur, tiba-tiba ada sesuatu yang menyambar Xiaozan. Hati-hati, teriak dari Longyang.
Saat serangan musuh hendak menyambar Xiao Zhan, sosok Long Yan pun sudah muncul di depannya dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Lalu Long Yan menahan serangan itu. Buat, bebek. Kamu berani-beraninya menyerangku dari belakang, aku akan membunuhmu, ucap dari Xiao Zhan. Lalu Xiao Zhan langsung memunculkan gunung dewa hitam dan melemparkannya ke arah pasukan musuh. Hiat, buar. Beberapa musuh pun langsung hancur akibat terhimpit oleh gunung dewa hitam itu. Bisa-bisanya orang lemah sepertimu ikut bertempur di sini, ucap dari Wuzi. Kemudian Wuzi melambaikan tangannya dan beberapa ular piton langsung menyerang, melesat menuju ke arah Xiao Zhan dan juga Long Yan. Namun Long Yan dan juga Xiao Zhan tidak panik sama sekali melihat serangan itu. Melihat itu, sosok Long Xitian segera melesat ke arah mereka dan dia langsung menghadang piton-piton itu. Naga monumenter, ucap dari Long Xitian. Begitu Long Xitian mengangkat lengannya pun bergetar hebat dan kekuatan besar pun mulai pecah hingga menghancurkan ular-ular itu secara bersamaan. Ziying, Strom, King Mu'er dan juga Nan Erming tidak tinggal diam melihat itu. Bahkan keempat orang itu bertarung lebih brutal daripada yang lainnya. Namun mayat-mayat hidup ini tiba-tiba menyadari bahwa lawan mereka tidaklah mudah untuk dikalahkan dan mereka mulai waspada. Lalu mereka pun bersatu. Untuk sementara waktu mereka telah terjebak dalam pertempuran yang sangat sengit kali ini. Dan hingga saat ini Xiao Yan dan Xie Jinghui belum melakukan apapun. Mereka masih mengamati pertarungan itu. Di belakang mereka ada Zeni dan juga Qianning. Jing Wuchen yang sudah berdiri menonton pertarungan ini, dia lalu mengamati satu sama lainnya. Xia Teng yang mengendalikan mayat iblis merah darah dan Wuzi mengendalikan mayat iblis ungu dan biru. Keduanya adalah pemimpin dari pasukan musuh yang terkuat. Kekuatan kedua mayat iblis ini telah mencapai bintang 3 Daoxian. Setelah bertarung beberapa saat dengan pemimpin musuh, Long Yan dan juga Xiao Zhan dan Long Xitian berkeringat deras kali ini. Xiao Yan, kapan kamu akan menyerang? Sepertinya aku akan pingsan, ucap dari Xiao Zhan. Xiao Yan lalu tertawa melihat pipi dari Xiao Zhan pun membengkak. Ini semua karena salahmu yang kentut sembarangan, ucap dari Xiao Yan. Kentut adalah gas perut, kalau tidak ada kentut itu akan merusak kesehatan. Jadi aku tidak bisa untuk menahannya, ucap dari Xiao Zhan. Seseorang bintang 2 Daoxian yang memimpin para badut-badut lemah ini, kalian benar-benar menyedihkan, ucap dari Xie Teng. Xiao Yan hanya sedikit tersenyum mendengar itu. Xiao Zhan, kamu dengar itu? Kamu dipandang rendah oleh mereka loh, ucap dari Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan melangkah maju dan segera mendatangi ke arah Xiao Zhan. Saat menyaksikan mayat iblis merah menyerangnya, tangan Xiao Yan langsung terangkat dan nyala api surgawi langsung muncul di tangannya. Karena kamu telah meremehkan kami, maka aku akan menghancurkan kalian kali ini, ucap dari Xiao Yan. Hus, buar. Mayat iblis merah itu pun langsung terpental jauh. Sayang sekali mayat terkuatmu itu bahkan tidak sanggup menahan serangan terlemahku, ucap dari Xiao Yan. Kamu tidak perlu khawatir. Mayat iblis telah aku buat dengan darah manusia yang tidak terhitung jumlahnya. Dan aku rasa kamu terlalu percaya diri untuk seseorang bintang 2 Daoxian, ucap dari Xie Teng. Oh begitukah? Jawab dari Xiao Yan. Tinju Lotus Flame Xiao Yan pun tiba-tiba meledak. Dan tiba-tiba kekuatan yang dahsyat pun menyebar. Buar. Seketika mayat merah itu pun langsung hancur berkeping-keping. Si Teng pun terkejut melihat itu. Tidak mungkin, ucap dari Si Teng. Bersiaplah kali ini untuk mati, ucap dari Xiao Yan. Tanpa disadari Si Teng bahwa Ziying sekarang sudah berada di belakangnya. Dan kemudian Ziying langsung memenggal kepala Si Teng dengan sangat brutal. Spring buar. Melihat Si Teng yang sudah mati, Wuzi pun ketakutan dan dia berusaha untuk kabur kali ini. Hei, mau kemana kau pergi? Ucap dari Xiao Zhan.
Setelah itu, dia lalu mengangkat gunung dewa hitam dan melemparkannya ke arah Wuzi. Buar! Karena serangan Xiaozan yang kuat, tiba-tiba ada retakan besar di tanah. Dan tanah di sekitaran sini mulai runtuh terus menerus. Sehingga Xiaozan pun dan Xiaoyan sedikit bingung. Hei, apakah seranganku terlalu kuat? Ucap dari Xiaozan. Dia pun tampak panik dengan adegan ini. Namun setelah beberapa saat, dalam reruntuhan itu ada genangan mata air dengan 4 warna di dalamnya. Apakah itu mata air kuno? Tanya dari Xiaoyan. Dia sedikit terkejut. Ini mata air kuno 4 warna, ucap dari Wuzi. Ketika Wuzi bergerak untuk kabur, gunung dewa hitam tiba-tiba menghalangi jalan Wuzi untuk kabur. Sialan, sepertinya aku harus melakukan teknik rahasiaku, ucap dari Wuzi. Kemudian dia menggigit lidahnya, lalu menyemburkan darahnya pada mayat iblis ungu dan biru. Dan mayat itu langsung bergetar hebat. Lalu tubuh mayat itu berubah menjadi genangan nanah. Dan Wuzi pun kemudian menelan genangan nanah itu. Wah. Setelah menelan nanah itu, Wuzi pun menjerit kesakitan. Wah. Tidak lama kemudian rambut Wuzi pun mulai rontok dengan cepat. Hingga kini hanya ada beberapa helai rambut saja yang tersisa di kepalanya. Kulitnya pun mulai membusuk dan matanya menjadi abu-abu. Dan bahkan gigi-giginya pun ikut rontok. Penampilannya menjadi sangat jelek. Tetapi sekarang Wuzi memancarkan kekuatan bintang 4 Dausian. Xiaoyan melihat itu, dia lalu berkata, semuanya harus berhati-hati kali ini. Untungnya Ziying telah membunuh Si Teng. Jika tidak, mereka berdua pasti akan menyemprotkan darah dan itu akan membentuk tubuh seperti ini. Mereka akan menjadi lebih kuat lagi. Xie Jinghui, saatnya kamu menyerang kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xie Jinghui pun segera mengangguk mendengar itu. Hei zombie jelek, keluarkanlah semua kemampuanmu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Wuzi yang tampak seperti zombie, ekspresinya sangat menyeramkan. Kemudian dia memberi perintah kepada pasukannya. Kalian serang bawahannya, aku akan melawan pemimpin mereka, ucap dari Wuzi. Wuzi pun bergegas ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, Long Yan, Long Xitian, dan juga Xiaozan berdiri di depan Xiaoyan. Jika kamu memang seseorang pemimpin, kamu pasti mau bertarung denganku 1 lawan 1, ucap dari Wuzi. 1 lawan 1. Ini adalah medan peperangan, ucap dari Xiaozan. Tunggu Xiaozan, karena dia ingin melawanku, maka aku akan mengabulkan permintaan terakhirnya. Ucap dari Xiaoyan. Xiaozan pun sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu dari Xiaoyan. Tetapi karena Xiaoyan sudah berkata seperti itu, Xiaozan pun tidak banyak berbicara lagi. Dia pun segera menuruti permintaan Xiaoyan itu. Aku akan menunjukkan kekuatan dari Dausian bintang 4, ucap dari Wuzi. Jika kamu ingin bertarung, cepat serang aku. Aku sudah terlalu bosan mendengar kalimat-kalimat seperti itu dari lawan-lawanku. Benar-benar membuang waktuku saja, ucap dari Xiaoyan. Sialan, jawab dari Wuzi. Long Yan, Long Xitian, dan juga Xiaozan pun pergi menjauh dari Xiaoyan dan Wuzi. Wuzi lalu mengempalkan tinjunya dan mengeluarkan suara berdetak. Lalu udara di sekitarnya menjadi sangat dingin dan lapisan es pun muncul di sekitaran mereka. Sumber gas abadi berwarna ungu dan biru keluar dari tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang neraka dingin yang ekstrim ini berasal dari sumber gas itu. Ngomong-ngomong, kamu adalah petarung bintang 2 Dausian bukan? Setelah kamu membunuh Si Teng dan saudara-saudaraku, aku akan mengirimmu ke neraka, ucap dari Wuzi. Sementara itu, Xiaoyan untuk menahan rasa dingin ini, dia lalu tertawa dan nyala api pun melonjak dari tubuhnya. Telapak tangan Xiaoyan pun perlahan-lahan menggenggam pedang kuno Tianhuo. Lalu kekuatan petir pun bermunculan dari arah tangannya. Buar! Wuzi lalu melangkah ke arah depan dan batu es langsung mengembun ke udara. Lalu Xiaoyan pun bergerak dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Hiat, bentring, buar! Api dan es pun bertabrakan.
Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan api surgawi yang menghantam es itu menjadi lebih panas lagi. Wus, buar. Aku ingin tahu berapa kali kamu bisa menghentikanku, ucap dari Wuzi. Udara dingin di sekitarnya menjadi lebih kental lagi dan kemudian udara dingin ungu dan biru berubah menjadi naga es dengan panjang sekitar 100 kaki dan naga es itu melingkari tubuh Wuzi. Xiaoyan pun sedikit mundur melihat kekuatan itu. Kemudian ratusan petir keluar dari tubuh Xiaoyan. Tubuh petir dewa kuno, tubuh petir Xuan, teriak dari Xiaoyan. Buar. Kedua aura yang sangat dahsyat pun lalu meledak di udara. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan Wuzi ini yang berupa kayak zombie, atau sebaliknya Xiaoyan yang akan kalah dan alur ceritanya selesai sampai di sini. Oke, terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini, dan gue ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Satu lagi gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah benar-benar setia di channel ini. Gue ucapin beribu-ribu terima kasih untuk kalian yang setia di sini ya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah.